Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abib Novrianto dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai usaha tani. Yang pertama yaitu definisi pertanian. Menurut A.T. Moser, tahun 1968, mengartikan pertanian adalah sejenis proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usaha tani merupakan suatu kegiatan bagian usaha di mana biaya penerimaan adalah penting. Tumbuhan merupakan pabrik pertanian yang primer. Ia mengambil gas karbon dioksida dari udara melalui daunnya, diambilnya air dan hara kimia dari dalam tanah melalui akarnya. Dari bahan-bahan ini, dengan menggunakan sinar matahari, ia membuat biji, buah, serat, serta minyak yang dapat digunakan oleh manusia. Kemudian menurut Sukartawi, tahun 1995, bahwa ilmu usaha tani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif, efisien untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Kemudian menurut Adi Wilaga tahun 1982, ilmu usaha tani adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan orang melakukan permintaan dan permasalahan yang ditinjau secara khusus dari kedudukan pengusahanya sendiri. Atau ilmu usaha tani yaitu menyelidiki cara-cara seorang petani sebagai pengusaha dan penyusun, pengatur dan menjalankan perusahaan itu. Kemudian selanjutnya menurut Moser tahun 1968, usaha tani adalah suatu tempat atau sebagian dari permukaan bumi di mana pertanian diselenggarakan seorang petani tertentu. Apakah ia seorang pemilik, penyakap atau manajer yang digaji himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat pada tempat itu yang diperlukan untuk memproduksi pertanian seperti tanah, air, perbaikan-perbaikan yang dilakukan atas tanah ini, sinar matahari, bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah itu dan sebagainya. Kemudian, menurut Kadarsan tahun 1993, usaha tani adalah suatu tempat di mana seorang atau sekumpulan orang berusaha mengelola unsur-unsur produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keterampilan dengan tujuan memproduksi untuk menghasilkan sesuatu di lapangan pertanian. Kemudian ilmu usaha tani adalah ilmu yang terapan yang mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien, efektif suatu pertanian agar diperoleh hasil yang maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha tani. Suharjo dan Dahlan Patong mengemukakan bahwa usaha tani sebagai objek pengamatan dapat dilihat dari berbagai segi, dan dalam bukunya tersebut ia meninjau 4 segi pengamatan, yaitu yang pertama, menurut bentuk berdasarkan cara penguasaan unsur-unsur produk. Unsur-unsur produksi dan pengelolaan usaha tani digolongkan dalam 3 macam, yaitu usaha tani yang penguasaan unsur produksi dan pengelolaan yang dilakukan oleh seseorang. Usaha tani yang penguasaan unsur produksi dan pengelolaannya dilakukan oleh banyak orang secara kolektif. Kemudian usaha tani yang merupakan bentuk peralihan dari usaha tani seorang ke usaha tani yang kolektif. Kemudian yang kedua, yaitu menurut coraknya. Tujuan kegiatan usaha tani berbeda-beda karena pengaruh lingkungan alam dan kemampuan pengusahanya. Ada petani yang kegiatannya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang disebut dengan usaha tani pencukup kebutuhan keluarga. Kemudian atau yang disebut dengan subsistence farm atau subsistence farm. Dan ada pula kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
yang disebut dengan usaha tani komersial atau commercial farm. Karena ciri-ciri dan sifat yang dimiliki oleh usaha tani komersial dan pencukup kebutuhan keluarganya, beberapa ahli memberikan nama lain kepada kedua usaha tani ini, yaitu usaha tani komersial disebut juga dengan usaha tani dinamis, usaha tani tidak komersial disebut usaha tani statis. Pengelolaan tersebut dimaksud untuk menggambarkan keadaan saat tertentu, karena setiap usaha tani statis dapat berubah melalui masa peralihan menjadi usaha tani dinamis. Menurut Suharjo dan Dahlan Pato, mengungkapkan bahwa usaha tani sebagai objek pengamatan dapat dilihat dari berbagai segi dalam bukunya yang disebut. Ia meninjau 4 segi pengamatan, yaitu yang pertama, menurut bentuknya, yang kedua, menurut coraknya, yang ketiga, menurut polanya, yang keempat, menurut tipenya. Kemudian klasifikasi usaha tani menurut bentuk. Yang pertama, usaha tani perseorangan atau individual farm. Dalam usaha tani ini, unsur-unsur produksi ditentukan oleh seorang, maka hasilnya juga ditentukan oleh seorang juga. Kemudian yang kedua, usaha tani kooperatif atau cooperative farm, yaitu faktor produksi yang dimiliki secara bersama, maka hasilnya dibagi berdasar kontribusi dari perusahaan faktor yang lain. Dalam usaha tani ini, petani biasanya bekerja sama dengan organisasi untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Kerjasama ini meliputi kerjasama dalam penjualan hasil, kerjasama dalam pembelian sarana produksi, dan kerjasama dalam tenaga kerja. Selanjutnya, klasifikasi usaha tani menurut coraknya, yaitu yang pertama usaha tani subsistence, yaitu merupakan petani dalam kegiatan usaha tani yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, atau subsistence farm atau subsistence farm. Yang kedua yaitu usaha tani komersial, merupakan petani yang dalam kegiatannya usaha taninya bertujuan untuk mendapatkan untung sebesar-besarnya atau commercial farm. Next, klasifikasi usaha tani menurut polanya, yaitu pola usaha tani yang ditentukan menurut banyaknya cabang usaha tani yang diusahakan. Berdasarkan jumlah cabang usaha tani yang diusahakan, usaha tani dapat dibedakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, usaha tani khusus. Yang kedua, adanya usaha tani tidak khusus. Yang ketiga, yaitu usaha tani campuran. Kemudian, klasifikasi usaha tani menurut tipenya, yaitu tipe usaha tani menunjukkan klasifikasi tanaman didasarkan pada, yaitu yang pertama, macam tipe usaha tani. Usaha padi, usaha tani palawija, serealia, ubi-umbian, dan jagung. Yang kedua yaitu cara penyusunan tanaman yang diusahakan. Usaha tani monokultur, usaha tani tumpang sari, usaha tani bergilir atau tumpang gilir. Usaha tani tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor fisik dan faktor ekonomi. Baiklah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.